Yang membedakan dengan agama lain diantaranya kata Rasulullah SAW, agama ini adalah ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Jadi semua bumi Allah adalah sah sebagai tempat sujud. Di mana zaman itu agama-agama lain masih mengharuskan ritual tertentu harus di tempat ibadah. Jadi kalau Islam membolehkan sholat di pabrik, di lapangan, di mana saja selama tempat itu suci, oleh Islam dibolehkan sholat. Disebut ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Jadi semua bumi bagi umat ini semuanya sah dipakai tempat sujud. Lalu mana sujud sendiri? Ini perlu dicatat. Mana sujud sendiri adalah tauhid. Jadi sujud itu kalau fisik adalah meletakkan anggota tujuh. Jadi kalau ahli fikih menekuni sujud itu apa? Watul jabha, watul yadain, watul qadamain, watul badan, watul qadamain. Sehingga di situ disebut, saya kata Rasulullah diperintahkan sujud melibatkan tujuh anggota, yaitu al-jabha, al-yadain, terus ar-rukbatain, al-qadamain. Ada anggota tujuh yang harus sujud. Lalu kemudian banyak ulama yang mengatakan, lalu baik mana sujud di masjid sama di luar masjid? Biasanya ahli fikih menjawab, al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah, kualitas sujud itu sendiri, kualitas sholat itu sendiri, itu mengalahkan kualitas yang berkaitan dengan tempat dan waktu. Ini penting saya utarakan supaya kita kita nyaman, kita punya status, kita punya identitas di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada periode di mana Rasulullah itu gak bisa sholat di Masjid Haram karena diembargo oleh kafir Quraisy yang zaman itu sebagai penguasa Masjid Haram. Justru Nabi yang kekasih Allah, orang terbaik, bisanya sholat itu di Aqobatu Mina, di Aqobah, di lereng-lereng gunung seputar Mekah. Tapi itu tidak akan mengalahkan orang kafir yang ritual di Masjid Haram zaman itu, karena dengan cara yang salah. Utama Nabi yang ritual sholat secara benar meskipun nggak di Masjid Haram, sehingga itu bukti bahwa ibadah yang fadilahnya terkait dengan pemenuhan syarat dan rukun itu lebih utama ketimbang ibadah di tempat terhormat tapi tidak memenuhi syarat dan rukun, di mana zaman itu pelakunya adalah orang-orang yang salah. Zaman itu disebut wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Kenapa saya bikin mukaddimah demikian? Supaya teman-teman yang di Belgia, di Jerman, antara membangun masjid fisik dengan sekaligus membangun atau mengajarkan atau bikin komunitas di mana orang sholat itu sekaligus benar. Jadi jangan sampai desain masjidnya benar, kiblatnya benar, terus syiarnya benar, kemudian cara sholatnya itu salah. Salah itu bisa karena tidak memenuhi standar fikih atau tidak memenuhi standar ilmu hakikat. Sehingga saya di sini sebagai orang yang peneliti fikih, saya mohon semohon-mohonnya, andaikan ada anggaran bangun masjid itu misalnya 1 miliar, saya bayangkan itu ya angka yang sama, meskipun kita tidak ingin ustadz-ustadz itu matre, untuk biaya supaya orang sholat itu sekaligus benar. Tapi tidak harus bentuknya misalnya dikasihkan ustadznya atau mubaleknya atau pemandunya, tapi bahwa proses itu harus dibiayai.
Meskipun alhamdulillah tanpa dibiayai panitia, orang-orang sudah berusaha benar dalam sholat lewat pelajaran dari beberapa kiai, beberapa guru. Saya beri contoh misalnya begini, saya sering ngeluh ya, ada masjid itu bagus, semuanya bagus, fasilitas fisiknya bagus, tapi dengan cara sholat yang salah. Mungkin akhirnya membingungkan kiai-kiai karena harus nyari kaul-kaul yang paling doif, yang paling lemah untuk mengesahkan cara sholat yang seperti itu, karena sholat yang standar gak diajarkan secara benar. Misalnya sujud tadi yang saya beri contoh, di beberapa kitab fikih misalnya meletakkan jabhah itu harus ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan, karena untuk sampai memastikan itu sujud, itu anggota 7 sedikit ditekan. Dan ditekan ini penting karena supaya keterikatan manusia dengan bumi, dan bumi ini penting juga jadi tempat sujud karena yang jadi saksi kita saat di akhirat. Sehingga banyak di kitab hadis diterangkan ada orang mau masuk neraka gara-gara banyak batu yang bersaksi itu dipakai sujud, kemudian orang itu gak jadi masuk neraka. Nah tentu dengan asumsi sujudnya benar. Begitu juga bacaan-bacaannya, misalnya meskipun itu tidak syarat sah, dilatih subhana rabbiyal a'la bihamdi. Saat kita sujud benar-benar ikrar bahwa keagungan, kebesaran hanya milik Allah. Sehingga apapun kita jadi duta besar, dosen atau kiai besar, di depan Allah itu tidak siapa-siapa. Kita benar-benar merunduk di depan Allah, kita tidak siapa-siapa. Kita yang kiai pun bisa masuk neraka, kita yang dokter pun bisa masuk neraka, kita yang hebat pun bisa terlantar suatu saat, setiap saat. Nah barokahnya sujud ini orang akan ikrar kelemahannya dan hanya ngakui kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mental ini nyata-nyata dihayati, maka di luar sholat dia akan berperilaku tawadhu, simpatik, sehingga keberhadiran dia rahmatan lil alamin. Jangan sampai kemudian masjid dibikin mewah, kemudian cari imam yang bacaannya paling bagus, lama-lama nyari yang paling populer, yang juara nasional, terus ukurannya begitu terus, lama-lama nyari yang penampilannya bagus, sholatnya harus seragam, terus ketika sholat harus begini, dan semuanya itu fisik. Jadi saya ngapresiasi semua pembangunan masjid fisik, tapi saya mohon semohon-mohonnya kaifiatul ibadah bistifai syurutiha wa arkaniha, ya, cara-cara beribadah dengan memenuhi syarat dan rukun harus terpenuhi. Sehingga dulu zaman Nabi itu masjid itu sederhana, tapi Nabi itu luar biasa ngajari sholat, sampai beliau meraktekkan sendiri. Ketika ada seorang Arabi, seorang kampung datang, ya Rasulullah bagaimana saya sholat? Kamu silahkan nginap di sini 3 hari, kemudian terus melihat saya sholat. Terus Nabi terakhir ngendikan, shollu kama ra'aitumuni usolli, kamu silahkan sholat sebagaimana kamu melihat saya sholat. Dan ada lagi yang dilatih Nabi, sholatnya salah kemudian disuruh ngulang lagi. Idza sholaita fakabbir, kalau kamu sholat takbirnya begini, baca fatihahnya gini, rukuk begini, i'tidal begini, sampai selesai. Sehingga saya harapkan dari ibadah yang benar ini, kemudian teman-teman yang ditakdir waktu sholat masih di kampus atau di tempat kerja atau pas waktu sholat masih di mana saja, itu kualitas sholat itu kualitas yang utama, karena fadilahnya, keutamanya al-muta'alliqah bidzatil ibadah. Memang kualitas sholatnya itu yang bagus. Jadi saya ulang lagi, kualitas sholatnya yang bagus, sehingga memenuhi keinginan Nabi, ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan, semua bumi Allah ini dijadikan Allah sebagai tempat sujud. Sehingga ketika kita benar-benar sujud dengan makna yang sebenarnya, maka sholat ini benar-benar nanti tanha anil fahsya'i wal munkar,
Apalagi kalau sujud kita sampai nganggep itu nikmat terbaik. Saya berkali-kali bilang, suatu saat ketika kita di akhirat dan kehidupan kita difilmkan ulang oleh Allah Ta'ala, disyuting ulang oleh Allah Ta'ala, dan kita menyaksikan mungkin kita sedang di kafe, mungkin kita sedang guyon, sedang tidur, sedang sepak bola. Pasti paling kita tidak malu ketika itu diulang ketika kita sujud. Sehingga cerita-cerita di mahsyar, cerita-cerita orang ditahan di mahsyar, itu kata Rasulullah SAW, ketika umatku ada yang banyak masuk neraka, itu yang nggak dimakan oleh api neraka itu adalah tempat-tempat sujud. Wa innan nara lam takul athar sujud. Api tidak akan membakar fisik atau anggota tubuh yang dulu di dunia dipakai sujud. Kenapa saya menitik beratkan ini? Supaya kita kalau baca Quran, ya kita tadi menerangkan banyak Quran, misalnya wasjud waqtarib, kalau sudah berani sujud ya harus sampai dekat Allah. Sehingga ini penting supaya kita hidup di perantauan tetap bahagia karena ditakdir sujud. Kita jadi orang kaya tetap bahagia karena sujud. Jadi orang miskin bahagia karena sujud. Jadi siapapun kita bahagia karena sujud. Karena hakikat saat kita ketemu Allah, itu kita nanti tidak dengan status kiai besar, profesor, doktor, atau dengan jabatan-jabatan duniawi, tapi kita hanya sebagai jabatan atau status yang permanen. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi status kehambaan kita ini hanya bisa kita dapatkan setelah kita sholat itu benar, menghamba sama Allah benar. Setelah status kehambaan ini benar, baru ada wadkhuli jannati. Jadi fadkhuli fi ibadi, masuklah berstatus sebagai hambaku, baru wadkhuli jannati, kamu boleh masuk surgaku. Sehingga tadi nggak perlu pembiayaan kaifiyah atau pembiayaan guru-guru untuk melatih sujud. Saya pikir itu tidak penting karena masih banyak orang ikhlas yang mengajarkan sujud yang benar, sholat yang benar. Tapi saya mohon di masjid-masjid di Eropa juga harus ada kitab takrib, kitab mahali. Karena kalau takrib saja resikonya itu kalau ada satu perilaku ibadah masyarakat kita yang menurut kitab takrib itu tidak sah, padahal nanti kalau dicari referensi di kitab yang lebih besar mungkin ada pembenarannya. Dan barokahnya kitab-kitab besar itu mungkin misalnya yang ditakdir kunut, yang mungkin kita tahu itu mazhab Syafi'i, yang mungkin ada tamu dari mungkin dari Arab Saudi atau di mana yang pas jamaah di kita tidak kunut, kita tahu itu mazhab Hanafi, sehingga cara pandang kita terhadap lintas mazhab itu lebih luas. Masyhur itu Said Muhammad dan beberapa ulama sering ngendikan li'annal insana kullamat tasa'a fikruh qalla ingkaruhu alan nas. Karena manusia ketika bacanya banyak, baca referensinya banyak, maka tidak gampang ingkar, tidak gampang menyalahkan orang lain. Kenapa baca banyak ini penting? Karena apalagi teman-teman yang hidup di Eropa itu kan komunitasnya besar, dan wong kita di haji saja melihat cara ibadah macam-macam, dengan cara yang macam-macam, dan sebagian ya memang karena madhab, bukan karena kesalahan. Kalau karena kesalahan memang ya didis, ya memang salah. Memang sebagian itu karena madhab. Misalnya kita pas kecil sampai besar, keyakinan kita megang perempuan itu yang ajnabiyah itu batal. Tapi guru-guru kita khusus pas tawaf diminta intikal madhab, mengikuti madhab. Kalau bersentuhan dengan perempuan tidak batal, karena agak kebayang kalau setiap bersentuhan dengan perempuan kemudian kita harus wudhu lagi, harus memperbarui tawaf lagi misalnya.
Kemudian yang terakhir, ini memang saya tidak akan cerita masjid, tapi cerita kualitas aktivitas di masjid. Saya bawa kitab Sahih Muslim, di mana tradisi pesantren atau tradisi NU itu sering tahlilan, sering baca tasbih bareng, baca tahlil bareng. Ini juga penting karena disebut al-baqiyatus sholihat. Baqiyat itu satu kalimat yang abadi, sholihat itu yang layak. Saat nanti di akhirat itu kita tidak siapa-siapa. Yang tetap sebagai aktor, sebagai al-fa'ilul mukhtar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dilatih mulai kecil sampai sekarang, disuruh ikut tahlil, ikut baca tasbih subhanallah bihamdi atau subhanallahil azim, maha suci Allah, maha besar Allah. Karena itu kalimat yang abadi. Kita manusia apapun hebatnya itu digerus oleh tua, digerus oleh sakit, dilumpuhkan oleh kelemahan kita. Yang hakikat abadi itu ya Allahu Akbar. Kita tidak pernah besar abadi. Sehingga ketika kita nanti di akhirat, yang al-baqiyatus sholihat itu bukan kita. Kita tetap orang yang kulluman 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Orang yang rusak, orang yang rentan, orang yang profan. Yang abadi itu Allah. Sehingga kita dilatih tahlil Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini disebut al-baqiyatus sholihat. Karena nanti kamu di akhirat, kalimat-kalimat yang kita utarakan di dunia itu semuanya tidak ada gunanya kecuali kalimat-kalimat yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam sebuah hadis disebut secara jelas, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrawah wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Kalimat-kalimat yang di dunia yang sering kita baca itu mungkin mudah hilang. Yang enggak mudah hilang adalah kalimat-kalimat yang terkait memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering ditanya sama beberapa orang, ini mungkin statement terakhir saya, Gus, kenapa banyak negara Eropa yang negaranya lebih tertib sehingga kita lebih nyaman karena sistem negaranya bagus, hak asasi manusia terjamin, kemakmuran rakyatnya terjamin. Terus saya bilang, Islam tidak akan pernah melarang orang belajar dari negara manapun, tapi yang jelas pesan saya, kamu harus ingat Allah dulu. Sistem itu bisa bagus karena ada bumi yang disediakan Allah. Orang bisa hidup karena ada oksigen yang diciptakan Allah. Orang bisa bertahan hidup karena ada air yang diciptakan Allah. Sehingga apapun baiknya sistem negara manapun, tetap nomor satu itu karena jasanya Allah, bukan yang lain. Meskipun Islam mengharuskan orang berterima kasih sama sistem sosial yang baik, tapi tetap nomor satu itu tentang jasa kamu sama Allah. Dan itu juga yang diajarkan guru-guru kita. Kalau kita baca surat Waqiah, kata Allah Ta'ala, ketika kamu menanam benih di bumi, apakah kamu yang menghidupkan? Kita kan paling nanam saja jagung, habis itu kita tinggal. Kata Allah Ta'ala, apa kamu yang menghidupkan jagung itu? Kata Allah, saya yang menghidupkan. Law nasya'u, kalau saya mau, tak hancurkan. Ketika kamu minum air, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munsilun. Jadi itu terus diulang-ulang oleh Allah. Ketika kamu nyaman di bumi, pakai mobil mewah nyaman, punya istri cantik nyaman, punya jabatan nyaman, kata Allah, sekali saya mau, kata Allah, amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Kamu bisa nyaman karena bumi tidak saya goyang, tidak saya bikin gempa. Sehingga dengan berpikir seperti itu, apapun yang kita alami sekarang, misalnya kita bisa makan enak, bisa tidur nyenyak, karena bumi nggak digoyang Allah, langit tidak menjatuhkan meteor, langit tidak guncang. Sehingga itu terus yang dilatih, amintum man fis sama yakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur,
Awamintum man fis sama ayursila alaikum hasiba fasta'lamuna kaifa nazir. Ketika punya air, kita juga tidak bisa menjaga eksistensi air sampai sekarang. Yang bisa jaga hanya Allah. Allah juga yang memperingatkan kita, kul ara'aitum in asbaha ma'ukum khauran famayatikum bima'im ma'in. Coba kalau air itu tak ambil, kata Allah, kamu bisa apa? Nah, saya berharap dari ngaji saya yang singkat ini, memang ini sudah malam ya, jadi ini saatnya para kiai ya, para ulama mungkin saatnya munajat sama Allah, dan ini kebenaran saya bisa menyampaikan ini. Sehingga saya berharap dengan pikiran dan nurani seperti ini, teman-teman yang hidup di Jerman, di Belgia tetap nyaman, karena hakikatnya al-bilad biladullah wal ibad ibadullah fa haitsu ma asabta khairan faqim. Sebetulnya hakikat hidup itu ya seperti itu. Manusia yang dimanapun ya hamba Allah, bumi yang Anda tempati dimanapun ya bumi Allah. Maka dimana saja kamu menemukan kebaikan faqim, maka silakan beraktivitas di situ, atau menempat di situ, atau berdomisili di situ. Mohon maaf karena saya tidak bisa lama-lama, karena di sini juga sudah malam. Tadi saya juga habis ngaji dengan banyak santri. Mohon maaf atas semua, dan saya ikut mengapresiasi semua aktivitas keislaman di sana yang disebut mudarosah keislaman atau tadarus keislaman. Tapi saya mohon, selain bangunan-bangunan fisik, bangunan-bangunan mental atau rohani juga diajarkan, sehingga jangan hanya masjidnya yang bagus, tempat wudhunya yang bagus, tapi juga sholatnya yang bagus. Caranya diajarkan sholat-sholat yang benar dan baik, juga khazanah-khazanah yang agak luas, supaya nanti kalau ada bersinggungan dengan mazhab yang macam-macam, kita tidak mudah panik, tidak mudah mengklaim, tapi selama itu ada dalam khazanah-khazanah ulama kita, harus kita benarkan. Baru kalau benar-benar tidak ada khazanahnya, mungkin baru kita menvonis itu. Tahlil 1 sampai 7 hari atau 40 hari atau 100 hari. Ini penting saya sampaikan supaya bahwa kalimat itu tetap kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di mana keramat kalimat ini adalah orang yang kafir 70 tahun gara-gara melafazkan kalimat ini menjadi berhak masuk surga. Di Quran dijelaskan kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Jadi kalau orang kafir mau mengakhiri kafirnya dengan melafazkan kalimat thayyibah, maka kesalahan masa lalu itu akan dihapuskan. Jadi kalimat ini benar-benar sakti, di mana orang yang kafir 70 tahun saja bisa menjadi muslim, bisa menjadi mukmin, dan langsung berhak menjadi ahli surga. Kemudian kalimat ini kebetulan nasibnya itu ketika dipakai tahlilan, dipakai ziarah kubur itu terus menjadi tersangka. Ini yang PR. Seakan-akan sudah ada kalimat thayyibah lagi, hanya kebetulan dipakai di kuburan, dipakai mitung dinani mayit, 7 harinya mayit dan sebagainya. Maka saya sebagai pemerhati itu, saya pastikan bahwa kalimat itu tetap kalimat thayyibah, dan dia tetap kalimat thayyibah, entah dibaca di masjid, entah dibaca di kuburan, entah dibaca pas 7 hari dan 40 hari dan seterusnya, karena status kalimat ini kalimat yang luar biasa. Sehingga Ibnul Qayyim dalam Muqaddimah kitab Zadul Ma'ad ini, supaya teman-teman ngelafadzkan kalimat ini lebih lebih masuk, di situ dijelaskan bahwa surga yang semewah itu, dengan fasilitas semegah itu, selek itu, super mewah, itu diperuntukkan bagi yang mau mengakui la ilaha illallah. Jadi surga dibikin segala kemewahannya, dengan segala kemewahannya.
yang katanya bapak-bapak per satu bapak dapat bidadari 70 atau 100 sesuai khayal mereka. Itu keinginan mereka itu bagi yang melafadzkan la ilaha illallah. Neraka yang dibikin se-ekstrim itu, yang dalam sebuah riwayat diterangkan kalau batu dijatuhkan ke neraka itu sampai bawah menuju 70 tahun. Kita bisa bayangkan itu kalau betapa dalamnya neraka itu, karena batu dijatuhkan itu untuk sampai ke ujungnya sana, ke cekungan paling dalam itu nunggu 70 tahun. Itu diperuntukkan bagi yang menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini benar-benar kalimat yang menjadikan surga dibikin bagi yang melafadzkan dan neraka dibikin bagi yang menolak. Betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat ini tidak mungkin menjadi kalimat yang biasa-biasa saja. Lalu para kiai-kiai, para wali songo dulu, supaya kalimat ini familiar, dilatih, diulang-ulang. Nah, pengulangan-pengulangan ini butuh momentum. Nah, momentum paling orang ingat mati itu ya ketika ada orang mati, ngitung dinari mayit, 40 hari mayit. Ini momentum orang mudah diajak la ilaha illallah. Sudah Musa bisa menandingi beratnya langit bumi itu hanya la ilaha illallah. Kamu jangan minta kalimat yang aneh-aneh. Itu kalimat yang andaikan ditimbang dengan langit bumi itu pasti tetap unggul la ilaha illallah. Nah ini penting saya utarakan supaya teman-teman yang sering tahlilan, sering membaca la ilaha illallah itu berpikir ulang atau semangatnya ditambah, karena kalimat ini pula yang menjadikan langit bumi diciptakan. Saya ulang lagi. Jadi ketika surga diciptakan untuk yang melafadzkan la ilaha illallah, neraka diciptakan untuk yang menolak la ilaha illallah, lalu dibikinlah dunia. Dunia ini dibikin untuk pelatihan la ilaha illallah. Lalu butuh pelatih, maka diutusnya para rasul supaya melatih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, saking begitu spesialnya kalimat ini, sampai ketika Nabi Musa minta doa khusus atau ijazah khusus, tetap saja ijazah dari Allah disuruh melafadzkan la ilaha illallah. Jadi kalimat ini penting sekali. Lalu kalau kita tidak ngaji seperti ini, itu nanti teman-teman tuh hanya misalnya yang mimpin kiai siapa, terus waduh lama itu kalau tahlilan itu. Kalau yang mimpin kiai siapa, wah itu tahlilannya begini. Jadi menyoal lama tidaknya tahlilan itu sejauh mana kita memahami la ilaha illallah. Kalau kita memahami la ilaha illallah adalah kalimat spesial, maka kita menghormati pada orang mukmin yang lain juga gampang. Karena orang-orang mukmin yang kita kira orang biasa atau bahkan orang rendahan, kita tidak bisa menganggap itu orang rendahan karena dia adalah orang yang min ahli la ilaha illallah. Jadi orang menghormati mukmin yang lain itu bergantung cara pandang. Ketika kita cara pandang la ilaha illallah itu spesial, maka pelafadznya siapapun itu akan spesial di mata kita karena dia min ahli la ilaha illallah. Tapi kalau kita menganggap la ilaha illallah itu biasa saja, maka kita akan menganggap yang melafadzkan itu biasa saja. Itu keliru besar. Kalimat ini adalah kalimat yang andaikan kesalahan kita seberat langit dan bumi dibandingkan kalimat ini, pasti yang unggul kalimat ini. Jadi di kesempatan yang baik ini saya mohon, kalau melakukan wiridan yang diajarkan para guru itu pastikan referensinya secara detail. Kemudian barokahnya referensi itu kita tidak gamang, tidak risau, tidak gentar kalau mengalami tuduhan yang macam-macam. Karena kalimat ini tetap kalimat thayyibah, status permanennya itu kalimat thayyibah. Bahwa itu saya ulang lagi, bahwa mungkin kita baca itu dianggap nggak tepat waktunya atau nggak tepat momentumnya, itu urusan kita. Tanpa dituduh yang lain pun, kalau kita punya etika nggak boleh baca itu ketika di kamar mandi atau ketika kondisi kita sedang tidak baik dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya pastikan kata Ibnul Qayyim ketika ngendikan fadilahnya la ilaha illallah, beliau ngendikan kalimat ini itu kalimat yang menjadikan surga dibikin. Ukurannya ya gampang, yang menerima kalimat ini. Neraka yang begitu ekstrim, begitu horor, menakutkan, dibikin juga bagi yang menolak kalimat ini. Betapa kalimat ini yang menjadikan ada surga dan neraka. Ukurannya ya kalimat ini, yang melafadzkan atau yang menolak.
Nah dengan spesial kalimat itu maka terus kiai-kiai mentradisikan supaya sering dibaca. Satu-satunya momentum yang orang kumpul ya tadi pas istighosa, pas tahlilan, pas ada orang meninggal atau pas istisqa, pas ya sudah seperti itu. Terus yang terakhir dalam madzhab Abul Hasan Asyadzili, kalimat itu harus diulang-ulang karena kalimat itu kalau kamu baca secara benar itu menjadikan alasan kamu diampuni dosa kamu. Makanya dalam madzhab Asyadzili itu sebagian madzhab itu istighfar itu setelah kalimat tauhid. Jadi ada dua thariqah besar. Yang satu menyuruh istighfar dulu baru kalimat thayyibah. Alasannya suci dulu baru melafazkan kalimat yang suci. Tapi kalau dalam madzhab Abul Hasan Asyadzili tidak. Kalimat ini itu sudah otomatis istighfar. Buktinya orang kafir yang 70 tahun kafir sekali melafazkan la ilaha illallah itu langsung diampuni dosanya. Tanpa syarat harus istighfar. Karena di Quran itu hanya kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Jadi kalau orang kafir 70 tahun kok melafazkan la ilaha illallah itu otomatis masa lalunya diampuni. Berarti kalimat ini itu sudah otomatis fungsinya itu mengampuni dosa. Nah, makanya dalam pikiran Thariqah Syadziliyah itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Kamu harus yakin la ilaha illallah, kemudian atas nama kalimat itu kamu baru beristighfar. Ya masuk akal juga karena kalau misalnya orang kafir belum pernah melafazkan la ilaha illallah kemudian dia istighfar itu tidak ada gunanya. Jadi istighfar mulai ada gunanya kalau setelah kalimat tauhid. Kalau tanpa kalimat tauhid istighfar itu tidak ada gunanya. Maka dalam sebagian mazhab Syadzili disebut kalimat ini pastikan dulu baru istighfar karena kalimat ini sudah otomatis mengandung istighfar. Tapi ada juga yang cara berpikir kalimat ini kalimat suci, maka butuh muqaddimah. Muqaddimahnya apa? Sebelum melafazkan kalimat itu istighfar dulu. Ya saya pikir itu nggak perlu diperdebatkan karena itu masalah jauh, masalah rasa, masalah sanad, juga masalah ijazah. Ya monggo mawon kalau mau wiridan la ilaha illallah dulu atau istighfar dulu. Yang penting saya pastikan kesakralan kalimat ini tidak bisa gugur oleh tuduhan apapun, oleh pikiran apapun. Karena kalimat ini status permanennya itu al-baqiyatus sholihat, kalimat yang abadi, kalimat yang selalu layak, as-sholihat itu selalu layak dibaca di dunia maupun di akhirat. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah dengan cara seperti itu. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusme itu masyhur, beliau nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin. Jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung, oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba dulu pakai homer kalau dulu arak. Dibeli sama dia. Dibeli terus setelah agennya pergi dilarungkan pokoknya dibuang. Begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran. Kampung situ itu selalu tak kirimin homer kok gak ada yang mabuk. Tapi dibayar cash. Malah seorang ini meninggal wangi. Ternyata dia tidak ingin kampungnya itu mabuk sehingga dicegat di jalan supaya homer ini tidak sampai ke kampung. Nah, sekarang kan tidak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama yang mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umaro juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Nah, ini yang kita sama-sama ulama wal umaro tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Aryo itu. Dulu Ki Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wirid dan dzikrul filin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi dzikrul filin itu kalimatnya utamanya dari Gusme, Mbah Ahmad Siddiq, tapi ada beberapa kalimat yang dari Ki Hamid Pasuruan. Saya tahu banyak lah karena bapak saya juga temannya Gusme dan mbah saya kandung sepupu sama Mbah Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jenengan Pak Aryo disuruh ngapalkan Quran. Ya mereka protes. Masa saya hafal, Pak? Sudah lah pokoknya ngapalkan. Ada yang 2 juz mati, 1 juz mati. Karena ya
sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Pak Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran. Jika kalau mati berstatus man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andekan direkam Allah. Loh, coba hati kita andekan direkam Allah. Ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya alpat, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel ya keren. Ingin hafal Quran meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal itu tapi meskipun nanti kalau malaikatnya drengki ditambahin meskipun. Tapi insya Allah malaikat tidak ada yang drengki. Tapi andekan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu. Ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah. Hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik. Hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, hafal-hafalnya. Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah, itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah 2, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia? Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemakanan. Itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Rabbana dzalamna anfusana. Itu semalam nggak hafal apa. Dan alhamdulillah nggak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya, saya punya kantor di depan rumah saya. Ya nggak hafal apa. Bener-bener konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus Mek di hotel, dia diajarin semalam nggak hafal. Akhirnya hafal loh. Ya, tapi nunggu sekian tahun mungkin. Jadi yang penting, jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul. Diajarin. Akhirnya ada dzikrul ghafilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi. Apa ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali, setidaknya Allah mencatat, ya Allah engkau yang kami cari, ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur, kapan ya sugih. Dari Pak Bima, kapan gak jadi anak buah. Engkau nanti yang menteri ya mikir, semoga agak kena reshuffle, gitu terus pikirannya. Nah ini kan kalau ngaji saya menyinggung, yang salah ada saya, sing ngongkor ngaji sopo. Saya makanya saya santai saja. Sampean kecewa malah bagus karena ndak ngel-ngelo saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saya punya kitab namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang ndak senang itu paling bagus menurut saya. Pak Imam Syafi'i separuh kampung ndak seneng jenengan. Ya bagus lah. Kalau nggak seneng ndak akan utang duit, nggak pinjam mobil. Wong nggak seneng itu kan nggak mungkin pinjam uang. Saya pernah ketemu seorang bupati cerita ini, nggak perlu saya sebut. Bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus Gus saya ingin ketemu jenengan 4 mata. Setelah ketemu saya lucu. Saya akan cerita. Di antara wasiat bapak saya itu unik Pak. Ngelola wong gedeng gue enak, sing ribet itu ngelola wong seneng. Jadi ngelola orang benci itu mudah. Yang ribet itu ngelola orang senang. Itu mahal sekali. Itu dulu saya tidak paham. Bareng kenal wong seneng ngel-ngel no. Nah sing ra seneng kan sudah selesai. Akhirnya Imam Syafi'i kan separuh kampung ini tidak seneng jenengan. Ya bagus lah. Mereka tidak akan utang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang seneng dikelola untuk teman kebaikan, yang nggak seneng dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya cerita. Yang jelas gak bupati Rembang, gak ada
Cerita di bawah beduk cerita. Iya Gus, rival politik saya ketika saya kalahkan itu selesai. Tapi mitra politik nganti saya kirung berber. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola kehidupan. Artinya yang seneng ya penting, kita butuh mitra. Yang gedeng ya nggak apa-apa lah. Barokahnya gedeng itu nggak ganggu anda kan. Asal sing gedeng aja dukun santet ribet itu kalau nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang yang tadi nyium tangan jenengan, yang sama jenengan diluk hormat, di luar itu memaki-maki jenengan. Kata Imam Syafi'i, baguslah, berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi beliau seenteng itu melihat dunia. Jadi orang dulu itu, makanya mereka gampang jadi wali, karena radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi orang yang melihat Allah itu sudah ridho, ya sudah. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimullah. Itu orang Israel, itu yang gedeng yang ngel-ngel, no? Yang seneng yang ngel-ngel, no? Malah paling ribet kalau ngadepi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, ya Allah, kasih saya ijazah, yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua, tidak bisa ngeritik saya, tidak bisa mencibir saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu, ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa asna'u bika. Aku pangeran sing salah paham akeh apa meneh kowe itu mau nabi. Aku iku pangeran sing salah paham mbek aku akeh. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu saja banyak, apalagi kamu. Mestinya saya yang terbebas dari disalah paham. Padahal Nabi Musa aku itu pangeran, ya darani anak di bojo, ono sing darani aku fakir, ono sing darani aku kikir, macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekali. Sampai Allah qala alladziina qalu innallaha faqir. Artinya pejabat juga gitu, kalau salah kebijakan juga dihujat. Ini tidak mensejahterakan rakyat. Itu kalau lapor Allah jawabannya gitu, kamu pejabat salah pahami ribet, saya Tuhan saja disalahpahami. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola hubungan dekat dengan Allah. Jadi pakai rasa. Sehingga Kiai Hamid Pasuruan itu ngijazai orang-orang sepuh, ada yang kasih wiridan, disuruh ngafalkan, nggak hafal-hafal. Tadi nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal wiridan, kan bagus. Daripada ngapalkan kan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu, berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Itu famangkana hijratu ila dunya yusibuha awimro'atin yang tihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa, itu status kita. Jadi kalau kita ingin punya rumah mewah kayak yang di Singapura, kayak yang di Amerika, kayak di Eropa, itu terekam di otak kita, terus kita ngapalkan arsiteknya namanya siapa, itu di rumah mana, terus kita angen-angen ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita loh, untuk pribadi, nggak tahu saya kalau nanti untuk negara, nanti kita dibantah BUMN, untuk negara gimana, mungkin masih mendingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi, singkat cerita akhirnya kiai-kiai dulu tuh bikin gerakan hafal Quran sama orang-orang sepuh yang jelas secara lahir tidak akan hafal. Tapi butuhnya adalah ini sudah punya perjalanan menuju ini. Menuju ini yang nanti menjadi status. Jadi misalnya Pak Imam ini PJ Rembang beberapa kali ngaji misalnya, statusnya gitu. Ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa. Ditulis, dan itu statusnya karena keinginannya memahami itu. Ya dunia sambil lewat saja. Tapi kalau kebalikannya, urusan dunia detail, arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa, kalau kurus rupiah berapa, untuk pribadi, itu detail. Pas urusan ngaji sekenanya, kadang sampai punya guru aliran sesat apa nggak tahu karena pas urusan akhirat sekenanya, akhirnya sedapatnya, ternyata ada guru, ada kiai tapi dukun. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia detail. Makanya banyak orang ditipu oknum ya, oknum yang sebenarnya nggak kiai tapi ngaku kiai, sebenarnya dukun. Itu saya kadang ya senengnya itu betapa mereka diingatkan urusan dunia nggak pernah ketipu, urusan akhirat ketipu. Berarti apa? Urusan dunia detail, urusan akhirat nggak detail. Sampai dukun bermacak kiai saja sudah bisa nipu. Sementara kontraktor asing yang mau nipu tidak bisa karena dia ngerti detail jejak rekamnya apa gitu. Tapi kalau nyari kiai sekenanya, ini tidak nyindiri ngomong fakta.
Ya cobalah itu diangen-angen lagi. Terus ini yang terakhir, ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme. Saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau. Saya yakin beliau-beliau sudah punya, tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan. Ini saya baca ya. Ini kitab yang dipakai referensi tim lajnah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi khataman kita, tadi kan kita bicara khataman. Ya saya ulang lagi, tradisi khataman kita itu kan justru ditutup dengan wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi tidak minal jinnati wan nas, tapi diakhiri wa ulaika humul muflihun. Jadi khataman kita misalnya minal jinnati wan nas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Nah tujuannya adalah supaya kalau khatam itu memulai lagi. Ya kalau langsung an-nas minal jinnati wan nas berarti dia bangga dengan berakhirnya baca Quran. Pertanyaannya, dengan Anda ketemu Allah, seneng ya jagungan mau aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba. Kayak kita dulu ketika ngaji, nah baru hore ngajinya wis bar, berarti nganggep guru problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter, karena sekolah juga ada agak problem. Pas masuk merengut, waduh sekolah. Pas bubar seneng, waduh sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu, ono adzan, waduh adzan. Jadi ini belum makam wakurroto ini fis sholat, padahal cirinya orang baik itu menikmati sholat itu. Ciri utama suka ilmu ya nikmati pelajaran, enggak ini pelajaran bareng guru, waduh udah gitu matematika lagi, waduh. Nah kita baca Quran harusnya asik, karena di situ munajat sama Allah. Ketika selesai harusnya nyesal, waduh baru asik sama Allah kok sudah selesai. Dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita, karena kita misalnya baru seneng-senengnya pacaran misalnya, kan tidak mau akhir. Kenapa pas seneng Allah seneng berakhir? Nanti kalau kamu ditanyakan gitu tidak bisa jawab. Nah, pakai analogi itu makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran. Minal jinnati wan nas, terus baca Fatihah, terus memulai lagi. Wa ulaika humul muflihun. Sebagai bukti ya Allah, ini khataman sementara. Tapi saya akan berlanjut lagi, terus dimulai betul. Jika ijazah kiai-kiai kuno kalau orang haji atau umroh itu supaya kuat haji lagi, kalau ijazah kiai kuno itu sederhana. Disuruh ngomong gini, "Bah, Ka'bah, ini saya mau pulang, nilai rumah. Nanti kesini lagi." Kayak gitu. Sudah, Pak. Jangan setelah selesai ibadah haji seneng karena mau pulang. Mudawan itu dibukukan. Ya saya baca ini di kitab Ghisun Naf'i. Ini khusus para hafid tadi yang ikut khataman, mohon didengarkan. Takmilun fi masaila tata'allaku bil khatmi. Al-ula sabatan nasu anil maki min riwayatil bazi wa kumbul wa ghairihima annaman qara'a wa khatama ila akhirin nas qara'a al-fatihata ilal muflihun. Dan cara seperti itu wasa al-amalu bihadza fi sairi biladil muslimin. Semua negara dunia ya sama seperti itu. Hanya tradisi yang dilakukan bapak saya sampai semua guru-guru kita, guru Quran, termasuk yang di Jantiko dulu, sama sih dulu namanya Jantiko, lama-lama mantap ya. Itu sudah benar itu. Jadi mungkin teman-teman sudah melakukan tapi nggak tahu filosofinya. Ini saya bantu, filosofinya adalah supaya kita tidak merasa mengakhiri baca Quran, tapi Gus memulai. Kalau nak kue niat ngakhiri tenan itu seakan-akan kan baca Quran itu problem. Terus ketika berakhir kita senang. Sholat juga gitu Pak Imam. Yang menjadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin surga itu diantaranya cara sholat begini Pak Aryo. Saya hafal hadisnya itu. Absyiru ya ma'syaral muslimin. Ini kata Rasulullah. Hari ini Jibril muncul dan memberi satu pengumuman yang sangat menggembirakan.
Apa itu? Umatku berstatus, ya ini kata malaikat Jibril, umatku berstatus mereka itu fa'alu faridotan wantadoru ukhra, melakukan satu fardu selesai atau addu faridotan wantadoru ukhra. Jadi misalnya tadi saya sholat subuh, status saya ditulis oleh malaikat Jibril, Bak tadi sholat subuh, dan ketika saya ditanya, Bak kok ijek urip sampai jam 10, jam 11, ngenteni apa sholat duhur. Ketika sholat duhur selesai, orientasi saya ngenteni sholat asar. Begitu seterusnya. Sehingga statusnya umatnya Nabi adalah addu faridotan wantazoru ukhra. Komitmennya adalah melakukan satu fardu dan menunggu yang lain. Berarti kita dihimpit di dua kebaikan. Kebaikan sudah kita lakukan dan kebaikan yang lain kita cita. Kita sekarang ngasih anak yatim. Di hati kita juga ingin mengasih lagi. Ngasih orang miskin juga gitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita dihimpit di dua apa? Kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita angankan ya, atau kita cita-citakan. Ya sudah begitu. Sehingga dengan cara seperti itu orang Islam itu nyaman. Bayangkan kalau kita berstatus punya rumah dan punya rumah lagi, ingin punya mobil lagi, berarti satu itu minat dunia wa ilat dunia, minat dunia ilat dunia. Itu kalau pas mati, pas khayalnya begitu. Allah posisinya di mana? Siap ya, setor ya, kata mana? Siap Pak Gua ya? Ya, siap. Sampai berapa juz rencananya? 30 dulu. Sampai 30 juz apa juz 30? Juz 30 dulu. Ini mohon maaf kalau terpaksa saya ngaji model dulu lah, model pesantren ya. Tapi tanpa ngurangi rasa hormat, tanpa ngurangi rasa empati, rasa takdim saya. Teman-teman yang saya hormati semua, karena di sini banyak santri-santri muda. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang serba kuasa, yang maha kuasa, yang serba bisa. Tadi dikatakan Bu Menteri bisa apa saja kun fayakun, kalau Allah sudah mentitahkan pasti terjadi. Itu kira-kira seperti ini. Saya ini bawa cincin dari besi mungkin, atau dari besi lah atau perak. Yang jelas tidak emas ini karena saya cowok. Yang jelas tidak emas. Saya bawa kertas. Kalau Anda saya tanya, kertas ini sama cincin kuat mana? Pasti akan menjawab kuat cincin karena materinya dari besi. Jawaban itu benar, tapi harus ditambahkan secara materi itu kuat cincin ketimbang kertas. Tapi Anda salah, harusnya menjawab ya terserah Gus Bahak karena yang megang itu Gus Bahak. Karena bisa saja saya punya rencana menghancurkan cincin ini, sementara saya punya rencana mengabadikan kertas ini. Kira-kira gitu hubungan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal yang kita kira abadi karena materinya kuat, ternyata Allah punya rencana menghancurkan. Sementara yang kita kira lemah atau rentan atau apalah, ternyata Allah punya rencana mengabadikan. Di sini kemudian istilahnya orang-orang tasawuf, wa tafwidil umur ila mudabbiriha. Kita sebagai manusia menyerahkan urusan pada pengaturnya, pada yang punya. Bukan wilayah kita mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang atau lebih abadi ketimbang kertas. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin, tapi ingin mengabadikan apa? Kertas. Sehingga tentang pandemi, tentang tragedi sosial, tentang apa saja, kita tidak pernah tahu rencana Allah itu mana yang lebih awet. Jangan-jangan kita takut pandemi, saya berkali-kali ngaji, mati kita kecelakaan. Jangan-jangan takut kecelakaan, mati kita karena ngelindur, tiru kebablasan, nggak bangun. Kita takut mati ngelindur, mati kecelakaan, jangan-jangan mati kita karena likuifaksi, karena gempa atau karena tsunami. Nah, hal-hal seperti ini yang terus menjadikan kita bilang dan berkeyakinan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang tahu dan semua urusan mencukupi kita hanya Allah. Tadi kata Bu Menteri, kita akan menghadapi ini dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Oke, saya sangat setuju itu.
Tapi lagi-lagi bangsa ini dan seluruh tren dunia itu kalau misalnya baru tsunami ya semua orang ramai ketakutannya pada tsunami. Ilmuwan berteori bahwa tsunami siklusnya sekian tahun per sekian tahun. Nanti pas gempa juga gitu, pas likuifaksi juga gitu. Nanti kalau mudik mungkin ketakutan orang sama kemacetan sama macam-macam lah. Takut kecelakaan, laka di jalan dan sebagainya. Sehingga sebelum ngaji ini lebih jauh, pastikan bahwa tidak dalam wilayah kita mengatakan bahwa cincin ini lebih abadi, lebih awet ketimbang kertas. Tapi kita harus menjawab secara materi, cincin itu lebih awet ketimbang kertas. Tapi secara hakikat ya terserah yang mengendalikan, terserah yang punya, rencananya apa. Nah, di sini pentingnya ngaji. Karena dari ngaji itu kita akan kembali ke ma'rifatullah, ngerti Allah yang sebenarnya. Sebab itu di surat Isra disebut pada akhirnya ngaji itu apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Tujuan akhirnya linuriyahu min ayatina. Bahwa Mi'raj itu hanya bagian kecil yang dingertikan kita betapa dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak terbatasnya kemampuan dan kebisaan dan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya masih dikatakan min ayatina, itu masih sebagian kecil dari ayat-ayat kata Allah. Lalu dalam surat Kahfi diterangkan, ketika orang kagum dengan Ashabul Kahfi yang bisa tidur dalam keadaan hidup 309 tahun atau Masehinya 300 tahun, kalau Hijriahnya 309 tahun. Itu mungkin kalau kita ilmuwan, ahli baksil atau ahli apalah, itu mungkin lebih kagum tentang nyamuk. Saya berkali-kali bilang, andaikan kita sepakar-pakarnya, terus disuruh bikin nyamuk itu, nggak usah bikin nyata hidup, bikin patungnya saja. Nyamuk itu sekecil itu, kemudian punya jantung, jantungnya punya urat, uratnya punya kuman, kumannya juga punya urat. Bayangkan saja sudah tidak bisa. Sehingga ketika orang tak kagum sama Ashabul Kahfi, kata Allah, am hasibta anna ashabal kahfi warraqi kanu min ayatina ajaba. Apa kamu kagum tentang Ashabul Kahfi dan batu-batu yang dipahat di situ? Bukankah dalam kekuasaan kami ada yang selalu menakjubkan? Artinya, andaikan kita ilmuwan tentang embriologi, tentang hewan, tentang kuman, mungkin kita tentang nyamuk itu lebih dahsyat ketimbang tidurnya Ashabul Kahfi yang 309 tahun. Karena kemampuan Allah menciptakan nyamuk yang kecil, sangat kecil, super kecil. Kemudian kecil itu ya punya jantung, tentu lebih kecil lagi. Belum uratnya jantung itu, belum nyamuk juga di dalamnya menyimpan calon-calon keturunannya. Kayak apa kecilnya lagi? Nah, di sini Allah mengingatkan kita, innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu jika dalam menunjukkan kekuasaannya Allah memberi contoh seekor nyamuk. Karena nyamuk ini andaikan kita, tadi saya ulang lagi, andaikan kita ilmuwan yang nekuni itu, strukturnya bisa melihat, bisa nyari pasangan hidupnya, dan bisa hamil, bisa melahirkan, atau bisa menelur, dan sebagainya, maka kita akan kagum sekagum-kagumnya betapa kita di depan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak siapa-siapa, dan akhirnya kita ikrar-ikrarnya asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tidak ada kekuasaan selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa nyamuk itu tidak menjadi perhatian publik?
ternyata kita dibodohkan oleh kepentingan kita sendiri. Karena dari awal kita nganggap nyamuk itu problem, penyakit. Ya sudah, bawaan kita mungkin cari obat supaya bisa membunuh nyamuk itu. Atau melihat nyamuk itu sebagai problem, bukan sebagai ayatun min ayatillahi ta'ala, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akhirnya manusia itu butuh yang namanya mukjizat dahsyat yang mudah dilihat, mudah dirasakan. Akhirnya kita tahu dalam sejarah para nabi, Nabi Musa minta mukjizat Laut Merah dibelah sehingga bangsa Israel bisa melewati kejaran Fir'aun dan sampai selamat dari kejaran Fir'aun. Nabi Soleh umatnya minta keajaiban, yaitu onta keluar dari batu besar, dan Nabi Soleh menuruti, akhirnya ada onta yang keluar dari batu besar. Begitu juga nabi-nabi sebelum itu atau setelah itu selalu ada mukjizat yang memang manusia tidak mampu. Nah, kata tidak mampu ini yang semua umat para nabi tidak akan seunggul umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk merasa tidak mampu itu tidak harus hal-hal seperti membelah laut, tidak harus hal-hal seperti onta keluar dari batu. Tidak harus hal-hal yang dahsyat kayak tongkat Nabi Musa menjadi ular besar yang menelan semua sihir-sihirnya Fir'aun. Kita sebagai umatnya Nabi selalu tiap hari bilang innallaha ala kulli syai'in qadir, hanya Allah yang mampu. Allah mampu atas segala hal. Melihat nyamuk kita iman, melihat hal-hal kecil. Karena kita ketika melihat nyamuk itu mesti kita itu kok hebat nyamuk tanpa rapat. Tanpa ada gaji dari Kemenku bisa populasinya dijaga. Padahal musuhnya banyak. Musuhnya nyamuk itu umat manusia yang katanya makhluk paling cerdas di dunia. Tapi tidak juga bisa menghabisi nyamuk. Mungkin mereka juga rapat terus untuk menjaga ketahanan populasinya itu. Jadi andai kan kita pakai ayat tadi, innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udah. Allah itu tidak pernah malu untuk menunjukkan kekuasaannya. Cukup misalnya kita belajar tentang nyamuk. Sudah sekecil itu punya mata, matanya punya saraf, punya urat. Terus sekecil apa? Begitu nyamuk sendiri punya kuman. Kalau nyamuk sendiri kecil, terus kumannya sekecil apa? Terus organ tubuhnya seberapa? Ini sudah kedahsyatan yang luar biasa yang menjadikan kita iman. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sendiri yang maha kuasa. Sehingga kembali ke tadi, peristiwa Mi'raj yang super dahsyat pun kata Allah masih dikatakan linuriyahu min ayatina. Hanya untuk menunjukkan sebagian dari ayat-ayat, bukan mewakili semua ayat-ayat kekuasaan Allah Ta'ala. Tapi sebagian, min itu tab'id sebagian. Lalu sebelum kita jauh belajar, kita sendiri juga, saya sendiri masih belajar. Kehebatan Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, kenapa hebat? Itu diantaranya adalah karena mukjizat tongkat itu pada akhirnya diletakkan di museum. Orang melihat, terus gaya-gayanan kuat ke Turki, atau bisa melihat langsung di museum. Dan setelah melihat, kadang-kadang kita ragu, masa tongkat ini betul itu. Kalau setelah misalnya yakin, bisa dipakai lagi enggak ya? Jadi hal-hal yang mengundang pertanyaan sekaligus keraguan. Beda dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Nabi cerita, betapa kekuasaan Allah itu super dahsyat. Buktinya ya nyamuk tadi. Kayak apa susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil, punya organ tubuh tentu lebih kecil, punya urat lebih kecil lagi, punya kuman yang lebih kecil lagi, dan kuman itu juga punya organ tubuh lebih kecil lagi.
Itu mbok kamu tidak usah ke Turki, kamu hidup di kampung, di pedalaman, sudah menyaksikan Anallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, ngaji bareng ya, ngaji seperti ini, saya termasuk kiai yang selalu berkampanye supaya orang ikrar seikrar-ikrarnya bahwa kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin-kemarin ngaji sama orang-orang Grab, juga barusan 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu ngaji sama teman-teman disabel atau difabel. Karena mereka kalau dibahasakan disabel nggak mau, tapi komunitas internasional mintanya dis pakai bahasa S, tapi kita di Indonesia pakai difabel. Akhirnya kita tahu, ternyata orang yang kita kira menderita karena fisiknya, ternyata kadang lebih bahagia. Karena Allah bisa mengalihkan pikiran untuk positif. Saya berkali-kali guyon di depan para tamu. Saya pernah punya tamu itu perempuan nggak cantik miskin lagi. Ini nyata ini. Gus doakan supaya suami saya kaya. Terus saya bilang, memangnya kalau sudah kaya ngapain itu? Ya paling tidak rumah saya diganti, mobil saya diganti. Tapi nanti akhirnya evaluasi Anda juga ingin diganti. Gitu. Karena setelah rumahnya mewah, pakai mobil mewah, pasti yang dievaluasi bukan rumah dan mobil, tapi Anda. Kok nggak pas ya? Wajah gini di rumah saya. Gitu. Kok nggak pas wajah gini di mobil mewah. Akhirnya ibu-ibu tadi sudah aku nggak jadi. Jadi mungkin barokahnya pandemi itu nanti Ibu Menteri itu jadi kelihatan hebat karena ada pandemi kok Indonesia bertahan itu. Tapi kalau nggak ada pandemi kan ya biasa aja, memang normal ini. Kiai juga gitu, diuji santri yang kadang beli, umat yang nggak jelas, itu memang ujiannya. Kalau nggak ada ujian ya nggak keren. Kayak ya biasa aja lah kita adepin, ya kita tadi kata Bu Menteri ya kita ikhtiar dan berdoa. Lalu saya ulang lagi, jadi logika itu bisa pakai analogi. Analoginya tadi, salah Anda kalau mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang kertas. Yang benar adalah secara materi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi soal nanti kekuatannya sampai kapan terserah yang punya. Bisa saja saya punya rencana besok ini saya luluhkan, saya hancurkan, yang ini saya simpan. Kayak apa dulu dinosaurus itu kuatnya kayak apa, habis. Ayam yang selemah itu sampai sekarang masih. Karena Allah menghendaki dinosaurus diakhiri, sementara ayam tidak. Kayak apa nyamuk itu yang musuhnya orang seluruh dunia, ditemukan apa, mulai vegan apa, tapi sampai sekarang bertahan. Apa kita perlu konsultasi sama nyamuk gimana ini kok bisa bertahan, resepnya apa? Karena Allah menghendaki itu disisakan masih. Nah, kemudian kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj? Saya termasuk orang yang sering menulis tentang fikih sholat, tapi nulis saya untuk diri saya sendiri tak pakai ngaji. Tidak saya bukukan, memang saya sengaja karena ribet biasanya penerbit itu. Terus bicara royalti apa, kita kan mulai kecil dilatih ikhlas, jadi kalau komersial itu jadi bingung. Karena tidak biasa komersial, jadi kalau diajak komersial itu malah jadi bingung. Nabi ketika Mi'raj, ini yang jarang dikaji. Sebetulnya kalimat-kalimat dalam sholat, pertama Rasulullah Muhammad SAW ketemu Allah, itu Nabi maju. Maju ini Jibril sebenarnya mau ikut, karena Nabi bilang, ya Jibril jangan tinggalkan saya sendiri. Terus kata malaikat Jibril, sudah makam saya sampai sini, kelas saya sampai sini aja. Tidak, kamu harus nemani saya. Ketika memaksa nemanin, beliau tidak kuat. Di beberapa rawat jelaskan sampai beliau pingsan, sampai beliau tidak sadar. Akhirnya terus ada ayat wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kita punya kelas tertentu yang enggak levelnya sampai sana. Akhirnya Nabi masuk wilayah itu, area itu. Dan Nabi ngendikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kira-kira maknanya semua kehormatan, semua kebaikan, semua yang bersembah suci itu milik Allah Ta'ala. Lalu Allah menjawab,
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahwa kamu Muhammad mendapat salam dari saya, mendapat semua kehormatan, semua keselamatan. Kemudian Nabi itu karena sebagai hamba yang tidak egois, tidak ingin kalau nikmat dirasakan sendiri, tidak ingin kalau sedang senang beliau sendiri yang merasakan. Beliau ngendikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, tolong bahwa status selamat itu tidak hanya milik saya, tapi milik siapa saja yang soleh. Soleh itu ya sesuai kelas masing-masing. Setelah itu para malaikat melihat kebaikan Nabi yang seperti ini, melihat mentalnya atau keinginannya yang luar biasa untuk baik kepada semua orang, wa ala ibadillahi sholihin. Terus malaikat saat itu rame-rame bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Catatannya apa di sini? Bahwa ternyata kesaksian tentang syahadat itu dimulai rasa tidak egois. Merasa bahwa rahmat ini harus dirasakan semua orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat ini harus dirasakan banyak orang. Kita tahu misalnya Islam melarang narkoba misalnya. Memang narkoba itu mengganggu. Hampir semua kecelakaan rata-rata faktor supir itu narkoba. Begitu juga pembunuhan yang sadis, rata-rata efek dari pengaruh narkoba. Sehingga Islam keras sekali tentang narkoba. Dan alhamdulillah di Indonesia ditangani BNN yang sangat serius melawan narkoba. Nah, keputusan Islam melarang narkoba itu keputusan yang luar biasa, yang menjadi berkah bagi semua. Begitu juga keputusan Islam tentang melarang zina, melarang perbudakan, melarang penipuan. Dan Islam mendukung misalnya gerakan nikah, gerakan adil, gerakan keseimbangan dan kemanusiaan. Sehingga agama ini akan dinikmati siapa saja karena ajarannya. Lalu agama ini bisa nikmat, itu solusinya gampang menurut Rasulullah, yaitu sholat. Nabi itu kalau pusing menghadapi banyak hal, itu mesti keluar masuk, terus tanya sama istrinya, kapan waktunya sholat, kapan Bilal datang. Dulu kalau mau waktu sholat, Bilal datang, ngetok pintu Nabi, ya Rasulullah sekarang waktunya sholat. Itu Nabi membahasakan sholat itu unik. Ini tentang mi'raj ya, karena hasilnya ya sholat tadi. Arihna ya Bilal. Arihna itu tolonglah bikin nyaman saya dengan sholat. Sebelum kita belajar sholat secara serius, gampang. Kalau kita misalnya menteri atau kita ajudan atau kita apa, kayak apa asiknya kita kalau ngomong-ngomong sama presiden, bercengkrama dengan presiden atau dengan menteri atau dengan kiai, dengan atasan. Sholat itu media di mana kita asik dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bisa asik dengan atasan yang manusia, apalagi ini asik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita harus malu kalau sholat tidak asik. Kita ketemu orang yang kita hormati saja asik, masa ini ketemu Allah Ta'ala tidak asik. Sehingga dulu, bawaannya orang dulu itu kalau sholat, untuk tidak cepat itu harus diperintah. Dulu para nabi, para sahabat kalau sholat itu lama-lama. Sehingga sampai Nabi yang turun tangan, wahai para sahabatku, kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Karena dulu semua orang itu penikmat sholat. Sehingga untuk tidak lama itu nunggu diperintah. Kalau kamu jadi imam jangan lama-lama, kasihan makmumnya gitu. Nah sekarang alhamdulillah tanpa dilarang sudah cepat semua. Ini sudah ada kemajuan, ini sudah maju sekali ini, nggak usah dilarang sudah cepat. Dulu itu saking asiknya orang sholat, untuk supaya agak cepat itu harus ada perintah dari Nabi. Kalau kamu jadi imam jangan lama-lama. Nah kita kalau sedang pas baiklah, pas waras lah kira-kira gitu. Kalau bahasa orang Pantura, saya ini orang Pantura, jadi kalau ngomong lebih keras, lebih vulgar. Normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri. Normalnya, seolah lagi, normalnya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri karena ketemu zat yang kita cintai. Kita kalau ketemu orang yang kita hormati, yang kita cintai itu tidak bisa ngakhiri. Misalnya mungkin anak muda, contohnya ketemu pacar tidak bisa ngakhiri. Kita kangen sama temen, jagung, tidak bisa ngakhiri karena asik.
Nah ini ketemu Allah yang dipuja-puja, dipuji-puji, kemudian cepat ingin ngakhiri. Jadi ini kita agak aneh. Makanya orang sholat itu tidak bisa ngakhiri, dan itu normal. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar itu ditikam sama satu benda yang kayak pancing itu. Panah itu kan kayak pancing ya, jadi kalau masuk cepat tapi nariknya susah. Karena ada grendelnya. Itu tiap ditarik sakit, tiap ditarik sakit. Dan beliau bilang, nanti setelah saya sholat tarik. Beliau sholat, nyaman. Ditarik itu nggak gerak sama sekali. Karena dia sudah istighraq billah. Sudah nyaman dengan Allah, sehingga ditarik itu nggak kerasa. Dulu di daerah sini, masih keluarga kita lah, masih keluarga kita semua. Ada seorang wali, jadi imam masjid. Itu di PHK sama takmirnya. Karena ketika sujud, dia asik terus lama sekali. Sampai 30 menit, sampai santrinya bilang, mbah sampun. Setelah itu rapat dihentikan. Ditanya, kenapa mbah sujud begitu? Saya tidak bisa mengakhiri orang nikmati sujud kemudian ingin berhenti. Nah, Sayyid Ali Zainal Abidin yang populer, cucunya Rasulullah SAW, anaknya Sayyid Husain, putranya Sayyid Husain. Itu bapak saya kalau cerita, beliau itu sebetulnya sholat itu hanya ingin 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, ya Allah sebagai hadiah nikmat saya sholat 2 rakaat karena asik dengan engkau, saya akan syukur lagi sholat 2 rakaat. Akhirnya ketika nikmati sholat, dia sholat lagi 2 rakaat sampai akhirnya 1000 rakaat. Itu tanpa rasa capek, karena merasa keasikan. Masa momen seasik ini kemudian saya tinggalkan, ya Allah. Akhirnya sholat lagi. Sehingga ada seorang wali ditanya, kamu ingin masuk surga? Tanya, di surga ada sholat enggak? Enggak ada katanya. Wah kalau enggak ada sholat, enggak masuk surga. Terus dibilang, ya sholat aja. Terus dia mau masuk surga. Kalau kita kan kebalikan, kita ini masuk surga itu sebetulnya kita ngawur sekali. Ngawurnya adalah, boleh masuk surga, enggak ada sholat lagi, enggak ada puasa lagi. Jadi ini kan, kita ini jadi makhluk yang aneh. Jadi kita ini masuk surga senang karena sudah ada kewajiban apa? Sholat. Jadi ini agak aneh. Sesuatu yang menjadikan kita masuk surga, tapi sesuatu yang kita benci setelah masuk surga. Asiklah di surga karena tidak ada sholat. Nah, apapun kondisi kita harus latihan. Harus latihan. Kita entah seberapa kadarnya ingin niru Rasulullah SAW ketika ngendikan wa qurratu aini fis sholat, nyamanku, hatiku, tentram kalau saya pas sholat. Sehingga tadi sudah saya katakan tadi, dulu itu untuk menghentikan sholat itu susah, sampai Rasulullah sendiri yang merintahkan, hai para imam kalau sholat jangan lama-lama. Kalau sekarang, andai kan Nabi hidup di zaman sekarang, pasti tidak ada pengumuman itu. Karena semuanya sudah cepat, malah super kilat itu. Ada yang terawih 20 rakaat hanya berapa? 8 menit dulu. Itu kan 7 menit. Nah kalau sampean tanya saya, kenapa sholat begitu asik? Yaitu tadi kita diajari analogi. Analogi itu ya kias. Jika kita bisa asik ngomong sama orang yang kita cintai, bisa orang tua, bisa anak, bisa cucu. Itu rasanya mengakhiri itu nggak bisa. Karena bawaannya asik. Apalagi ini kita munajat, bercengkrama dengan zat yang kita butuhkan sebelum kita ada, sampai setelah kita ada, sampai setelah kita tidak ada. Kita semua akan hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga dulu bawaannya orang dulu itu, saya cerita sedikit. Ada orang mau meninggal, namanya Umar bin Abdul Aziz, itu Khomisul Khulafa, orang yang terkenal adil. Ketika mau meninggal, senangnya bukan main. Ditanya, kenapa engkau senang? Memangnya kalau saya mati mau kemana? Ketika saya hidup dengan segala nikmat itu ya karena Allah Ta'ala. Saya nanti mati ke zat yang sama, dikelola oleh zat yang sama, yaitu Ar-Rahman Rahim. Dulu saya disayangi Allah, paling selamati juga disayangi Allah. Karena yang jadi Tuhan selamati, Tuhan yang sama ketika di dunia, yaitu Rahman Rahim.
Cerita legenda yang lebih dasar dari itu masyhur itu Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika dia mau meninggal, semua muridnya nangis, beliau marah. Kenapa kamu menangis? Ya karena guru mau meninggal. Kamu itu ngawur sekali. Saya ini sudah lama menunggu hari seperti ini bisa ketemu zat yang saya cintai, malah kamu menangis. Ayo kamu nari sebagai pesta kematian saya. Tapi ini nggak bisa ditiru ya, karena kalau kita niru, nggak usah dilarang juga nggak bisa niru kayak gitu. Cuma saya maklumatkan jangan ditiru, meskipun nggak usah dilarang juga nggak akan bisa niru. Sehingga orang-orang dulu itu bawaan kalau mau kabundut itu ya asik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau wafat, intaqala ila rafiqil a'la, itu ditanya sama istri-istrinya. Lalu engkau mau kemana? Kata Nabi, sebelum sekian hari, beliau setiap khutbah ngendikan, ini ada hamba yang disuruh milih Allah antara di dunia dan bertemu Allah. Kalau kamu jadi hamba itu milih mana? Di dunia yang penuh problem ini, apa milih ketemu Allah yang Rahman Rahim? Yang hubungannya dengan kamu itu ngasih dan ngasih. Kamu tidak mungkin kan hubungan dengan Allah memberi, kamu bisa apa? Kita hubungan dengan Allah pasti hanya mendapat, dikasih nyawa, dikasih oksigen, dikasih bumi tidak bayar, dikasih air juga tidak bayar. PDAM dikelola siapapun bayar, oksigen di rumah sakit bayar. Hubungan kita dengan Allah tidak pernah bayar oksigen, tidak pernah bayar sewa bumi. Punya kolam renang laut seluas itu ya tidak pernah bayar. Udah gitu kolam renangnya menghasilkan ikan. Kalau kita kan semuanya utang jasa sama Allah, dan reputasi Allah itu dengan kita hanya memberi, tidak pernah meminta. Akhirnya hubungan-hubungan inilah yang menjadikan terus semua sahabat jawab, ya kalau kita jadi hamba itu pasti milik Allah lah. Jadi Nabi itu saking pinternya orang, supaya orang siap dengan keberangkatan beliau itu dibikin satu taksis, satu apa ya, kalau orang Jawa bilang itu dikai persemon, dikai mukaddimah. Supaya orang-orang itu siap kalau Nabi ngendikan. Kalau kamu seorang hamba disuruh ketemu Allah sama hidup di dunia yang fana ini, milih mana? Ya milih ketemu Allah. Ketika akhirnya Rasulullah wafat, ternyata orang itu adalah Rasulullah. Ya akhirnya sahabat bilang, ya iyalah masa dengan kita sama Allah milih ketemu kita, pasti milih ketemu Allah. Nah, sholat itu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah cara seperti itu. Kita manja dengan Allah meskipun dengan segala problem, ketika itidal kita tetap memaklumatkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Engkau zat yang selalu layak dipuji di langit maupun di bumi. Dan langit bumi ini karena terbatas masih ditambahi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan seluas apa saja engkau kehendaki. Apapun hebatnya langit bumi ini tetap terbatas, ada ruang dan waktu. Maka ditambahi wamil umasik tamin seimbadu, dan segala puji ini memenuhi semua yang kau kehendaki. Saya berkali-kali bilang kalau hubungan dengan Allah nyaman, caranya gitu. Kalau kita sakit, bayar oksigen. Kalau kita butuh air, bayar PDAM. Allah itu tidak pernah nyuruh kita bayar. Apa saja hubungan dengan Allah. Nah, sholat itu maklumat bahwa kita apapun problemnya, alhamdulillah rabbil alamin, kita maklumatkan terus bahwa kita bersyukur, lalu kita Rabbana lakal hamdu. Makanya saya sering kalau disuruh Gus doain supaya pandemi cepat berlalu, saya ini kan kalau kiai ya, kiai itu apa ya, saya pernah di Jogja pas gempa ya, orang-orang ya susah, saya ini caranya susah saja sampai tidak tahu, karena bukan karena sombong ya, karena ya mau apa gitu. Memang nggak bisa apa-apa kan, kita manusia. Jadi saya mohon sholat ini jadi media yang luar biasa. Jadi di antara makalah Imam Syafi'i paling terkenal itu fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi a'jama. Orang baik itu orang yang fasih. Fasih itu lantang dan cerdas dan vulgar dan nyaman ketika ngomong tentang Allah. Sholat itu semua hubungan kita ngomong dengan Allah. Misalnya kabira walhamdulillah katsira, hanya engkau yang maha besar ya Allah.
Orang yang katanya terkuat di dunia karena presiden superpower misalnya, nyatanya wae mati ya mati. Kalau nggak makan lemes. Jadi orang kita sadar, yang katanya orang terkuat, paling hebat, kalau nggak makan lemes. Artinya ternyata hanya sekuat itu. Dia bisa instruksi seluruh dunia misalnya untuk apa ya. Tapi coba apa dia kuat nggak makan 2 hari. Makanya hikmah puasa itu orang tahu. Ternyata makhluk yang paling mulia itu manusia. Kalau nggak makan nasi 1 piring itu ya mati. Berarti hidup nasi sama manusia. Nanti kalau nasi bilang, saya tidak butuh kamu, tapi kamu butuh saya, itu habis kita sudah. Makanya ketika ada orang yang mempertuhankan manusia, itu Allah cara menafikan itu hanya bilang, kana yakulanit to'am. Yang kamu tuhankan itu makan. Hanya makan itu kalau dia tidak makan lemes. Jadi kiai itu atau manusia-manusia yang dekat Allah al-afillah itu ketika mengatakan kabira walhamdulillah katsira subhanahu wa bukrata wa asila itu kelihatan. Makanya Quran kalau mencibir kita, falola in kuntum ghaira madidin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa dijaya, mbok jangan mati, mbok jangan tua. Sudahlah hidup terus, dijaya kok mati gak keren. Orang top kok mati itu gak keren. Jadi cara gojlek itu ya sudahlah, kalau kamu hebat jangan mati gitu. Nah sholat tuh mengingatkan itu terus. Sampai kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, saat ini saya ikrarkan hidupku, matiku semuanya terserah Engkau. Nah lagi-lagi tadi, ketika kita bilang cincin ini lebih kuat ketimbang kertas, Anda salah. Karena itu hanya secara materi. Kuat tidaknya terserah yang mengendalikan. Karena saya punya rencana menghancurkan cincin ini, besok mau saya lebur, sementara saya mau mengabadikan kertas ini. Nah disinilah terus kita diajari misalnya di surat Yasin yang populer, Allah itu siapa? Allah itu fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in, yang mengendalikan semua sesuatu. Makanya sholat itu menjadi penting. Saya sendiri termasuk orang yang jarang imamiyah, saya selalu jadi makmum. Jadi andekan Mas Zakaria di sini saya juga makmum. Cuma keren saya kayaknya meskipun saya makmum. Karena saya kalau makmum itu bisa ingat Allah terus. Kalau imam itu enggak. Jaga image. Karena malu kan. Misalnya di masjid kementerian terus sholatnya kok cepet, nanti dikira enggak ustadz betulan itu. Kalau ulama ternyata banyak urusan, jadi banyak berpikir gitu. Tapi alhamdulillah ini barokahnya ngaji terus apa ya? Ya hasilnya mi'raj itu ya sholat itu. Sholat ini spesial karena tadi saya bayangkan itu di surga gak ada sholat itu ya terus wopo itu gak asik. Itu kalau Imam Ghazali itu membarter kita itu begini, kalau kamu bangga di kasrotin nisa, pasangan kamu banyak, itu ayat lebih kuat ketimbang Anda karena 1 hari 1 jam bisa berapa kali. Kalau Anda bangga bisa makan, itu kerbau itu makannya lebih banyak. Nah, kalau Anda bangga atas pengaruh itu tawon itu, ratu tawon itu pengaruhnya lebih besar ketimbang Anda. Dia diam di rumah tapi anak buahnya loyalnya kayak gitu. Artinya kalau manusia bangga itu apa? Ya dengan sholat tadi. Ini karena satu ibadah yang enggak tertandingi oleh makhluk yang lain. Apalagi dalam sholat itu ada semua gerakan yang mewakili semua ibadahnya malaikat. Malaikat itu ada yang ibadahnya berdiri terus. Ada yang rukuk terus, ada yang sujud terus, dan sholat itu mewakili semua itu. Juga mewakili sosial, karena setelah sholat kita bilang assalamualaikum warahmatullahi, bahwa keselamatan ada di kanan dan kiri. Nah, oke ya, itu sakralnya mi'raj. Tapi di balik mi'raj itu ada hal-hal yang manusiawi, dan ini yang terjadi di dunia. Ketika Rasulullah melangkai makamnya Nabi Musa, makam itu status ranking kalau dalam bahasa Indonesia itu. Kalau bahasa Indonesia itu ribet, makam itu kuburan.
Makanya orang Indonesia sering tanya saya, Gus, makamnya Nabi Ibrahim kok batu? Makam yang dekat Ka'bah itu bukan makam dengan makna kuburan, itu tempat yang dipakai Nabi Ibrahim membangun apa? Ka'bah. Cara Jawa pancatan itu. Nabi Musa itu gak terima, komplain sama Allah. Ya Allah, ini lebih junior ketimbang saya. Kenapa makamnya melangkahi saya? Ini tidak fair. Jadi di mana-mana manusia itu kalau disalib junior itu ya tidak terima. Ya ada manusianya. Terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kamu gak terima? Ini orang Israel, kadang ngira saya ini nabi paling top. Ini kalau sampai konangan saya kalah sama Muhammad tuh malu saya kata. Jadi artinya ya ada sisi manusia. Itu ada kitabnya. Terus ya tapi memang Nabi Muhammad lebih top ketimbang kamu. Memang dia nabi pilihan, Sayyidul Awalin wal Akhirin. Oke, kalau saya kalah dengan dia gak apa-apa. Tapi umatnya jangan ya. Maksudnya umatnya bangsa Israel harus lebih top ketimbang kita. Makanya orang Israel sampai sekarang begitu itu ya memang ada sanatnya. Gak mau kalah. Karena usulnya Nabi Musa memang gak boleh kalah. Terus kata Allah, ya tidak bisa. Memang yang paling top tetap umatnya Muhammad, bukan umat kamu. Tetap kamu kalah. Sehingga setelah kalah dan menang itu kita terus tidak tahu. Misalnya begini ya, penemu komputer atau penemu mobil sama yang beli mobil itu hebat mana? Kalau bicara keilmuan ya hebat penemunya. Tapi kalau bicara kapitalistik, udah bikinkan mobil yang mewah gini-gini, nanti tanggal ini jadi ya. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Kalau logikanya pakai gitu. Hebat mana yang nyuruh sama yang disuruh? Artinya kamu milih jadi mana? Penemu mobil hebat kan? Tapi terus sama orang kaya diminta bikinkan ini speknya seperti ini, selesai gini. Hebat mana? Nyuruh sama disuruh? Menyuruh. Tapi yang nyuruh tidak bisa bikin mobil, yang disuruh bisa. Pinter mana? Pinter yang disuruh. Tapi pertanyaannya, wong bisa nyuruh ngapain bikin sendiri? Pinter mana? Ini mohon maaf karena di sini banyak orang nggak jelas-jelas juga. Artinya terus subjektivitas manusia ini tetap ada gitu. Kalau bisa beli ngapain bikin gitu. Tapi kalau bisa bikin ngapain beli. Nah mungkin perdebatan di kementerian atau di yayasan atau di kampung-kampung atau di apa mesti begitu. Dan itu di Mi'raj juga digambarkan. Digambarkan bahwa antar nabi ini ya ada kompetisi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tapi bedanya Nabi dengan kita itu satu. Nabi itu kalau keliru dengan tanda petik, Nabi itu kalau keliru itu jadi berkah. Itu bedanya kita. Kalau kita keliru kan keliru betul. Kalau Nabi itu tidak, kelirunya itu jadi berkah. Ini saya punya dua contoh kalau boleh dibahasakan ya, kekeliruan Nabi atau dengan tanda kutip kekeliruan Nabi. Tapi saya ulang lagi dengan tanda kutip. Nabi Musa itu ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa kamu dipanggil jauh-jauh? Disuruh sholat 50 rakaat. Nabi Ibrahim nggak komplain, karena beliau Nabi yang baik. Semua Nabi nggak komplain, kecuali Nabi Musa. Kata Nabi Musa, jangan Muhammad, kebanyakan itu. Bilang ke Allah supaya didiskon. Gitu. Nabi kembali sama Allah, ya sudah tak kurangi 5. Turun lagi, masih berapa? 45. Masih kurang. Itu sampai 9 kali, akhirnya terkurangi berapa? 45 rakaat. Itu Nabi Musa masih bilang, udah minta lagi keringanan. Itu kalau diruti nggak jadi sholat kan? Kalau satu lagi kan masih terus hilang itu kewajiban sholat. Nah, Nabi Musa sebetulnya itu bukan karena kasihan kita, bukan dia nggak empati dengan kita, beliau udah empati sama kita, tapi gara-gara Muhammad, umatku yang lebih kuat, lebih ganteng aja nggak mampu melakukan sholat 50 rakaat, apalagi umatmu. Dia memang orang Israel kan ganteng-ganteng, kuat-kuat, jadi dia pede.
Umatku yang lebih keren, lebih ganteng saja gak kuat, apalagi umatmu. Jadi sebetulnya dia minta keringanan itu karena corong Jawa ngeprekno kita, menyepelekan kita bahwa makanya saya ingin memberitahu Nabi Musa kalau ada umatnya Rasulullah yang namanya Sayyid Ali Zainal Abidin yang satu hari sholat 1000 rakaat. Jadi nanti kalau ketemu Nabi Musa, ini 50 aja, ini kuatnya malah 1000. Nah akhirnya, tapi barokahnya Nabi Musa yang sentimen ini, sholat gak jadi 50 tapi 5. Itu bedanya Nabi sama kita. Ada contoh lebih ekstrim, kelirunya Nabi itu Nabi Yunus. Nabi Yunus, tapi keliru yang barokah, saya ulang lagi. Nabi Yunus itu memaklumatkan ke masyarakatnya, nanti itu kalau kamu tidak nurut sama saya ada azab. Anggap saja azab itu hari Kamis. Besok hari apa ini? Besok hari Kamis ya? Besok hari apa? Lupa hari ini. Rebu apa Kamis? Besok. Lupa hari ya. Kata Nabi Yunus, 3 hari lagi akan ada azab. Tapi kurang 2 hari, kurang sehari umatnya masih dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, masih hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus bilang, sudah ini tinggal sehari itu mau ada azab. Tapi mereka tetap hura-hura. Akhirnya Nabi Yunus itu, coro Jawa itu minggat. Memang bahasa Arabnya abako. Abako itu pergi yang tidak pamit. Itu kalau kamu cari di kamus, abako itu maknanya itu minggat, pergi yang tidak pamit. Sama Allah dibahasakan abako. Oh, wong ra bener kabeh, udahlah tak tinggalkan. Setelah ditinggalkan, Nabi Musa disalahkan sama Allah. Kamu itu Nabi tidak diperintah hijrah kok. Hijrah, syaratnya Nabi kan mengambil keputusan apa saja berdasar wahyu. Tapi tanpa ada perintah wahyu, dia tetap keluar dari kampungnya itu. Keluar sama Allah disalahkan. Wong Nabi kok minggat. Akhirnya ketika dia di kapal, di perahu itu, dulu itu ada mitos, kalau ada perahu mau tenggelam pasti ada yang minggat, diundi. Sampai 3 kali yang keluar dia, akhirnya tahu diri nyemplung. Nyemplung terus ditelan ikan nun. Pokoknya ikan besar lah. Diberi sanksi sama Allah, karena dia Nabi kok melanggar, diberi sanksi ditelan ikan nun. Telan ikan nun karena beliau seorang Nabi, perutnya ikan itu jadi masjid, dia baca tasbih terus. Tapi barokahnya dia minggat tadi asbako. Akhirnya 1 hari itu mau ada azab besar itu orang-orang nginceng rumahnya dia. Diinceng. Kalau betul ada azab, pasti orang ini lari. Masa ada azab dia di sini? Diinceng ternyata gak ada. Wah berarti bener ini ada azab. Buktinya dia gak ada katanya. jadi unik. Akhirnya dicinceng gak ada terus dia, wah berarti ada azab betul. Hari itu masyarakatnya tobat semua karena oh ini ada betul, buktinya Nabi Yunus sudah lari, berarti dia tidak ingin kena. Padahal dia lari itu karena mangkel punya umat yang nggak nurut tadi. Wah sudah, setelah sekian hari dia cari-cari kabar. Umatku itu kena adab enggak? Ternyata berita yang masuk dulu tidak ada medsos, tidak ada WA. Dulu itu nggak ada itu. Dengar kabar kalau umatnya tuh gak kena azab karena 1 hari sebelum ada azab tobat semua. Terus dia gak berani pulang karena ada hukum sosial di sana. Kalau ada orang bohong hukumnya dibunuh. Berarti terus beliau berpikir, saya tidak bohong katanya ada azab kok masyarakat saya baik-baik saja. Akhirnya setiap ketemu kaumnya dia lari karena takut dibunuh. Ternyata kaumnya sudah iman semua, mau ngejar dia dijadikan imam. Akhirnya, oh iya. Jadi itu bedanya Nabi sama ndak. Jadi Nabi itu kalau kelirunya itu barokah. Makanya kita tidak usah ikut keliru. Karena keliru kita ini pasti tidak barokah. Itu musibah. Jadi, dulu ceritanya Anteng juga gitu. Yang namanya istri 2 itu kan cemburu. Pertama Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Terus lama-lama karena belum punya anak, terus sama Sarah sendiri yang nyuruh supaya nikahi Hajar. Setelah punya anak cemburu. Kata Sarah,
pokoknya saya nggak terima kalau kamu nggak ngelukai Hajar. Mulai dulu lelaki itu sudah pinter ngotak-ngatik. Kalau dilukai pipinya nanti tidak cantik. Apa ya, yang penting lukai tapi tetap cantik. Terus ada anting itu. Anting itu dulu ceritanya itu dilukai tapi tambah cantik. Nabi Ibrahim akhirnya melukai. Seneng Sarah karena sudah dilukai. Ternyata barokahnya dilukai itu jadi anting yang mempercantik perempuan. Padahal melukai istri itu kan tidak boleh. Tapi ini Nabi, ada saja cara yang dipilihkan Allah untuk ya tadi keliru saja barokah. Itu bedanya Nabi sama kita. Makanya disebut mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrabin. Jadi Nabi sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu dilarang Allah nggak boleh makan khuldi. Akhirnya makan terus harus hidup di dunia, terjadi dunia seperti ini. Tapi itu menjadikan harapan seluruh dunia bahwa Allah itu maha baik. Ketika ada yang diberi sanksi, tetap diminta tobat dan dianjurkan tobat. Dan Allah berjanji setiap yang tobat pasti diterima. Sehingga terus kita sampai sekarang nggak pernah putus asa karena sudah diberi contoh bahwa bapak kita yang pernah salah dijanjikan tobat dan Allah pasti menerima tobat itu. Jadi ini bedanya kita dengan Nabi. Jadi semoga lewat pengajian ini atau ngaji bareng ini kita tahu kalau kita ahli astronomi atau ahli meteorik mungkin takut kita kejatuhan meteor. Kalau ahli gempa mungkin takut lempengan kita gini terus gempa. Kalau ahli tsunami takutnya tsunami. Kalau ahli sosial takut chaos. Mungkin yang ahli perbankan takut ras. Jadi kalau nuruti takut ya takut lah. Tapi cobalah kita iman lagi. Tadi kata Bu Menteri sudahlah pokoknya hasbunallah wa ni'mal wakil, ya sudah, Indonesia pasti akan baik-baik saja dan kita akan selalu berharap dengan Jadi di antara aturan perempuan itu kalau dia cantik, kalau ketemu lelaki itu tidak boleh bersikap lemah lembut. Karena kalau lemah lembut, pikiran lelaki yang nakal itu dianggap mau. Jadi makanya punya istri judek itu berkah. Karena agak diganggu tetangga. Yang repot tuh judes sama suami, ramah sama yang lain, itu masalah itu. Nah begini ya tentang notaris atau tentang penulisan ya. Di antara yang diyakini para ulama, awwalu ma khalaqallah, pertama yang diciptakan Allah itu al-qalam. Qalam itu pena. Karena semua fakta sejarah itu butuh pencatatan. Dan kalam ini yang mencatat semua peristiwa yang mulai alam ini diciptakan sampai hari kiamat. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pencatatan ini untuk apa? Kalau para malaikat ini nanti supaya kita tahu bahwa apa yang terjadi di dunia atau di sistem hukum modern sebetulnya lebih dulu di sistem Lauh Mahfuz. Malaikat itu yang nanti di langit itu hanya merujuk catatan, jadi tidak ketemu kita. Makanya nanti ukurannya itu catatan amal itu dikasihkan. Kalau kebetulan itu baik, delalah itu corong Jawa delalah, kita nerimanya pakai tangan kanan. Kalau buruk catatan itu kita nerima dengan tangan kiri, masih lumayan, ini buruk yang medium. Kalau buruk banget sudah nerimanya tangan kiri, kita menerimanya dengan memunggungi yang ngasih. Jadi sudah disimali masih waro apa? Itu kan pelecehan. Sudah nerima pakai tangan kiri, cara nerimanya dengan membungkungi. Nah, artinya kalau orang modern bilang catatan itu penting untuk sebuah bukti atau akte itu penting untuk legalitas hukum atau apa saja, sebetulnya Allah mengelola alam ini mulai dulu itu sudah pakai catatan. Jadi masyhur itu kita mungkin hafal, ini tak carikan ayat-ayat yang mungkin Mas Arifin biar gampang hafal, itu yang juz 30 saja. Hafal 30 juz atau juz 30? Ini pendereknya Mas saya, Mas Arwani, ini penderek Mbah Mun, tapi kayaknya tidak meyakinkan hafal Quran apa enggak ya. Wa inna alaikum tahfidin, terus wa kiraman katibin, terus ya'lamu nama taf'alun. Jadi semua itu berdasar catatan. Terus catatan itu dikasihkan.
Ketika dikasihkan itu catatan itu berdasar apa? Lah saking baiknya Allah itu kalau baik ditulis 10, kalau buruk ditulis apa? 1. Tapi banyak ulama yang ngendikan begini. Untuk diterima sebagai baik itu banyak syaratnya. Misalnya sedekah, materi yang diberikan harus thayyibah, harus baik, dari pekerjaan yang apa? Halal, dengan niat yang baik, yaitu ikhlas. Jadi baik itu memang ditulis 10, tapi catatannya agak banyak, aturannya agak banyak. Nah, buruk itu ditulis 1, tapi nggak ada catatan. Sama nggak bisa, misalnya habis malam terus ada dosa, tadi saya ada ikhlas itu. Nggak bisa. Habis korupsi, insya Allah korupsi saya nggak diterima Allah, yang saya nggak ikhlas itu. Nggak bisa. Sementara sholat itu ditulis 10, tapi untuk menjadi sah itu catatannya banyak. Ya, misalnya saya ini kecelok kiai, terus kalau jadi imam terus sholat nggak khusyuk kan malu. Akhirnya ya khusyuk saya ini mu'allal, ada penyakitnya karena demi jaim, jaga apa? Imam. Kayak saya misalnya bupati kok nggak ngomong kesejahteraan rakyat itu kan ya malu, akhirnya ngomong. Apa betul hatinya gitu apa enggak? Nggak tahu. Jadi ribet. Untuk kebaikan itu ribet. Saya kiai ngomong agama ini demi penjelasan agama apa profesi? Apa cari keuntungan juga nggak pernah tahu. Sehingga agama ini tidak hanya ngeritik orang fasik, tapi yang ngeritik ulama. Sehingga Imam Ghazali itu ngarang Ihya itu diantara juz-juz awal itu ngeritik ulama, itu aneh. Kenapa itu aneh? Karena uang Imam Ghazali itu ulama, kok karangannya justru ngeritik apa? Ulama. Karena agama ini datang untuk membenahi semua. Saya ulang lagi, agama ini datang untuk membenahi semua, termasuk membenahi sistem keulamaan. Di antaranya aturannya adalah ilmu itu harus tercatat. Jadi notaris itu nggak boleh bangga, sebetulnya itu mengikuti tradisi tertua dalam sejarah alam raya ini. Awwalu ma khalaqallahu itu al-qalam. Ya tentu di atas itu semua ada Nur Muhammad SAW, tapi ini kita bicara al-qalam. Nah, kenapa semuanya harus tercatat? Saya sedikit cerita. Banyak ulama yang berpendapat, pertama yang bikin kolam yang bisa memanfaatkan atau menggunakan alat tulis itu Nabi Idris. Itu beliau nulis terus. Sehingga beliau itu warfa'na humatanan aliyah, termasuk Nabi yang punya derajat yang tinggi. Karena jasanya itu suka nulis. Nah, akhirnya ini saya cerita ilmu keahlian yang saya tekuni, keahlian disiplin yang saya tekuni. Ketika Rasulullah SAW masih sugeng, itu semua yang dilakukan itu dicatat. Andai kan nggak dicatat, maka kita tidak tahu mana yang dulu, mana yang belakang, dan nanti punya efek hukum yang dulu bisa dinasah, dibatalkan oleh catatan yang lebih baru. Seperti undang-undang juga gitu, ada revisi semuanya, ada amandemen semuanya ada itu. Itu semuanya dicatat. Tapi jangan katakan catatan itu mengikatnya, tidak juga. Karena yang bohong juga banyak, sehingga dalam ilmu hadis ada hadis maudhu, dipalsukan. Jadi kalau notaris kok ceritanya baik semua ya Pak Arifin, ya tidak mungkin hadis saja bisa dipalsu, apalagi notaris ada. Itu di Jakarta saya sering ketemu orang-orang kaya kalau cerita satu tanah sertifikatnya bisa 3, asli semua. Itu kan ribet. Nah, kalau di dunia perdukunan itu semuanya bilang punya Nogososo, asli semua. Sing ahli Istanbul ya semuanya punya Istanbul, semuanya ngeklaim asli semua. Jadi catatan itu penting. Tapi kemudian validitasi tadi menurut agama itu siapa? Dulu, era dulu yang dipercaya itu orang adil. Orang adil itu orang yang nggak pernah dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil. Lalu dunia ini bergeser lebih mendengar ke saksi ahli. Ini yang mulai agak ruwet menurut agama, tapi tidak ruwet menurut ilmu modern. Yaitu saksi itu harus orang yang ahli, yang membidangi itu. Padahal ahli itu biasanya ya ahli dalam bidangnya, juga ahli ngakali. Makanya dulu guyonannya Gus Dur itu terkenal itu. Ada ustadz itu agak salah itu, dia memang salah itu. Ada wartawan, dia nggak ngerti ustadz, singkat cerita ustadz itu orang suci, kenapa maksiat ya? Jawabannya Gus Dur lucu,
Yang boleh maksiat itu ustadz, kamu tidak boleh. Kenapa Gus? Karena dia tahu caranya tobat, kamu tidak tahu. Jadi sebelum maksiat sudah tahu, kalau melihat perempuan lain tobatnya wudhu kan gitu. Kalau ngerasani Pak Imam nanti tobatnya minta maaf kan, sebelum dosa sudah tahu caranya tobat. Nah, orang-orang ahli hukum, ahli pidana itu tahu cara ngakali pidana. Jadi, nah ini PR bagi kita semua. Lalu Allah itu tahu semua apa yang akan dilakukan hambanya, termasuk akal-akalan itu. Baik akal-akalan merekayasa kebenaran maupun akal-akalan dalam apa saja. Di sini akhirnya Quran itu ya bicara wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Karena manusia itu mulai dulu cerdas. Ketika orang Yahudi dilarang berburu hari Sabtu dan hari Sabtu itu ikan banyak, mereka tidak berburu hari Sabtu, bikin jebakan, ya. Jadi bikin jebakan pak tapi nggak diambil. Setelah ikan itu tertahan, diambilnya hari Sabtu, hari Minggu, ya. Jadi ya jebak, ya, jadi orang Sabtu ini tapi Minggu. Jadi Nabi Idris itu cerita yang terkenal, yang pertama manfaatkan alat tulis itu. Sampai tidak usah tanya ini riwayatnya ini hoax apa enggak, hadisnya maudhu apa enggak. Nanti setelah alim saja ditanya itu. Sebelum alim jangan tanya dulu. Baca kitab tidak bisa penyoal hadis maudhu, enggak, ini ribet orang-orang. Nanti setelah alim bisa baca kitab baru debat saya, supaya nanti kalau masuk debat tak tanya sudah alim enggak belajar apa? Sendiri. Nabi Idris itu ingin masuk surga. Singkat cerita, dia itu berdoa, ya Allah. Di antara anak ini cerita ini jarang saya ceritakan. Pertama ini saya cerita di semua ngaji baru ini saya cerita. Ini agak spesial notaris ini karena Nabi Idris ini nabi pertama yang apa? Memanfaatkan tadi alat tulis. Itu nabi itu ya aneh cara berpikir. Nabi itu memang ya agak aneh cara berpikir. Nah, tapi anehnya orang baik itu. Saya itu kok kasihan sama malaikat yang ngatur matahari itu. Kan kalau menurut keyakinan agama semua sistem alam raya ini dipasrahkan malaikat. Lalu muakibat, pokoknya semua yang mengatur alam raya ini sama Allah dipasrahkan sama malaikat. Lalu orang modern tak bilang itu satu sistem atau satu apa terserah, tapi kalau istilah agama itu malaikat. Makanya diantara jawabannya Pak Quraisy Shihab ketika ditanya kalau makanan ada malaikatnya, hewan ada malaikatnya, padahal menurut ilmu modern itu tidak ada. Terus kata Pak Quraisy, jika gizi kamu katakan gizi, lalu vitamin kamu katakan vitamin, tidak ada yang larang, kenapa agama pas bilang itu ada malaikat kamu ribet gitu. Jadi sebenarnya manusia itu ya lucu. Ketika sama tak kasih tahu pisang itu ada vitamin apa, kamu kan jawab vitamin A. Andai kan dulu penemunya bilang vitamin Z itu kan kamu tetap bilang Z. Iya kan? Kenapa ketika kita bikin istilah malaikat ribet gitu. Jadi sebetulnya manusia itu aneh. Ya dulu orang ya nggak ada namanya bupati, adipati, sekarang jadi bupati. Mungkin pencipta bahasa adipati memang kepiye ganti jadi bupati itu dulu adipati. Ya itu kan masalah nama saja, masalah apa? Singkat cerita Nabi Idris itu ya Allah tolong beri keringanan malaikat yang bagian ngatur matahari. Nah, sebagian ngatur orang cantik kan ringan, bagian ngatur pohon-pohon yang indah itu ringan. Bagaimana malaikat yang ngatur apa? Matahari, panasnya kayak gitu. Terus kata Allah, doa kamu saya kabulkan. Hari setelah doa itu malaikat yang bagian ngatur matahari itu merasa rileks, nggak seberat kayak biasanya. Akhirnya tanya, ya Allah, kenapa saya sekarang jadi ringan tugas saya? Ya berkat doa ini Nabi Idris. Singkat cerita terus, tolong beri hak dia terbang ke langit karena sudah mensyafaati saya, terbang dia ke langit. Ketemu malaikat, jadi orang baik itu ya kadang ngakali. Ketemu malaikat Israel, tolong saya kasih tahu rasanya mati. Tapi